Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari kelas informatika B angkatan 19. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang deadlock pada mata kuliah sistem operasi. Yang pertama di sini yaitu definisi atau pengertian deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana dua program memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain, di mana tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Kemudian berikutnya ada penyebab deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Mutual exclusion yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Kemudian yang kedua hold and wait. Nah, hold and wait di sini yaitu beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request lagi terhadap sumber daya. Akan tetapi sumber daya yang dimintainya sedang dimiliki oleh proses lain. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu no preemption. No preemption. No preemption yaitu sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Kemudian selanjutnya circular wait. Circular wait yaitu kondisi membentuk siklus yang berisi proses-proses yang saling membutuhkan. Pertama, membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses kedua. Kemudian proses kedua membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ketiga dan seterusnya sampai dengan proses N-1 membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses ke N. Dan terakhir proses ke N membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh proses pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu. Nah, kemudian ada strategi mengatasi deadlock. Yang pertama, prevention, kemudian yang selanjutnya ada avoidance, dan yang ketiga detection and recovery. Kemudian di sini ada fakta tentang deadlock dalam OS atau operating system. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Kemudian yang kedua ada pada Linux untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan XOSView untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%. Lalu matikan atau kill saja proses tersebut. Nah, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan dari semua yang saya bacakan di atas tadi yaitu yang pertama, deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery tadi. Kemudian yang kedua, 4 kondisi penting untuk deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, hold and wait. Yang ketiga, circular wait. Dan yang keempat, no preemption. Dan yang terakhir ada deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi, yaitu prevention, avoidance, detection, dan recovery. Mungkin sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.